Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nurul Rafiatul Latifah, CGP Angkatan 11 Gorontalo Utara. Berikut tugas saya, demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang berpusat pada murid. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Gagasan atau ide yang saya ambil yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, pendidikan adalah tempat menyemai benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Yang kedua, guru diibaratkan adalah seorang petani dan murid diibaratkan adalah tanaman atau bibit yang ditanam oleh petani. Yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak pada murid yang membebaskan kemerdekaan belajar. Yang keempat adalah pendidikan budi pekerti harus senantiasa kita gaungkan. Dan yang terakhir, pendidikan harus sesuai kodrat keadaan, kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian alasan kontekstual mengapa saya mengambil penerapan ide berikut, yaitu setiap murid itu unik, maka guru harus memahami karakteristik setiap murid. Yang kedua, guru harus mampu menuntun dan mengarahkan murid sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, guru harus memahami kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga dapat tercipta pembelajaran yang inovatif, kreatif, menyenangkan, dan mengasah bakat dan minat murid agar lebih optimal. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarsa Sung Tulodo adalah bagaimana pendidik di depan dapat memberi teladan atau contoh. Ing Madya Mangunkarsa, di tengah pendidik harus bisa membangun semangat. Dan Tutwuri Handayani, seorang guru atau pendidik di belakang dapat memberikan dorongan. Pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama yaitu berikan kemerdekaan belajar. Yang kedua, sesuaikan dengan kodratnya baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang ketiga, berpikir kreatif dan inovatif. Yang keempat, berikan pendidikan budi pekerti agar terarah kodratnya. Dan yang kelima, setiap murid memiliki minat dan bakat yang berbeda, maka arahkan dan optimalkan. Lalu, apa yang menjadi tantangan? Yang pertama yaitu kurangnya kemauan atau kerjasama orang tua dengan pendidik. Dalam pengarahan atau pendampingan budi pekerti, kerjasama orang tua sangat penting sekali karena pendidikan budi pekerti itu adalah dimulai dari rumah. Yang kedua yaitu murid mulai tertarik dengan hal lain. Yang kita ketahui bersama di generasi 4.0 ini banyak sekali yang menjadi tantangan bagi kita baik pendidik maupun orang tua dalam mengarahkan dan menuntun murid-murid, di antaranya adalah gadget dan pergaulan. Lalu solusi apa yang dapat dilakukan? Yaitu yang pertama adalah membuat pembelajaran semenarik mungkin. Sebagai pendidik kita harus kreatif dan inovatif agar tidak terjadi kejenuhan dalam kelas dan anak-anak senantiasa memiliki semangat untuk belajar. Yang kedua yaitu menjadi teladan yang baik. Pendidik adalah role model terbaik bagi anak-anak, maka jadilah role model terbaik untuk mereka. Yang ketiga yaitu terus belajar. Agar pendidik tidak tertinggal, maka kita harus selalu belajar mengimbangi keingintahuan peserta didik. Berikut implementasi pelaksanaan yang berpusat pada murid. Di antaranya ada kunjungan pendidikan, yaitu kelas inspirasi peran TNI, kemudian kunjungan ke pelabuhan, kemudian kunjungan ke pemadam kebakaran tentang manfaat dan bahaya api, dan juga mini zoo. Kemudian eksplorasi ada mengenal macam-macam binatang, menjaga kesehatan gigi, pengenalan hewan, eksperimen, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dalam implementasi di sekolah, berikut kegiatan yang berpusat pada anak. Untuk kunjungan pendidikan adalah sarana kami mengenalkan pembelajaran kepada siswa dengan benda yang nyata atau konkret. Murid menerima pembelajaran materi dari sekolah dan kemudian kami ajak untuk mengeksplorasi pembelajaran tersebut secara langsung. Selanjutnya yaitu kegiatan field trip, yaitu kunjungan lapangan. Kami melakukan kegiatan menanam dan memanen cabai.
Di sini, anak-anak diperkenalkan bagaimana proses dari menanam sampai memanen cabai dengan tujuan meningkatkan jiwa nalar kritis anak-anak dan juga melihat bagaimana proses sebuah tanaman itu ditanam hingga tumbuh. Selain itu ada asah motorik yang merupakan kegiatan meningkatkan motorik baik motorik kasar maupun motorik halus. Dengan begitu selain olah rasa, karya dan karsa, raga mereka pun juga kita optimalkan untuk menuntun menuju kodratnya. Berikut contoh video kegiatan implementasi kegiatan yang berpusat pada anak di sekolah kami. Kalau misalnya per kelompok atau per garis melewati kotak yang itu namanya minum es melon selasih di Taman Rakyat. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.